Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Bapak Ibu Asesor Penilai. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Dr. Riki Perdana MPD dari Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA UNY akan membuat video pembelajaran mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tri dan perguruan tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang dipilih adalah mata kuliah termodinamika untuk prodi pendidikan fisika. Mohon Bapak Ibu Asesor berkenan memberikan penilaian terhadap video pembelajaran kami. Berikut video kami. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sebelum kita melanjutkan kuliah termodinamika hari ini, kita berdoa dulu semoga diberi kemudahan dan kelancaran serta manfaat kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Oke, sudah tidak dibatasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah termodinamika. Hari ini pertemuan kelima. Pertemuan kelima kita membahas tentang teori kinetika. Sudah pernah dengar belum? Sudah ya. Anda sudah pernah dengar teori kinetika. Tentang apa itu? Ya, jadi dia apa lagi? Apa lagi? Kira-kira tentang apa ya? Mungkin waktu SMA Anda sudah pernah belajar itu? Sudah ya, sudah pernah. Dan Anda ini jurusan prodi pendidikan fisika. Nantinya Anda akan jadi guru setelah ini, salah ya? Akan jadi guru. Nah, hari ini mungkin saya tampilkan sedikit beberapa hal tentang konsep termodinamika sambil teman-teman mempelajari konsep fisikanya. Nah, teman-teman juga mempelajari bagaimana cara transfer ke siswanya. Jadi ketika Anda menjadi seorang guru atau ketika Anda berada dalam prodi pendidikan fisika, itu tidak hanya memahami konsep fisika, tapi juga memahami cara transfer ilmunya ke siswa. Itu dan juga cara transfer nilai ke siswa. Anda tidak hanya transfer pengetahuan, tapi mentransfer nilai-nilai ke siswa. Nah, itu tugas seorang guru. Dua hal itu yang paling utama. Oke? Nah, saya akan mulai dari ini yang sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama untuk CPMK, capaian mata kuliah, dan CPL, capaian lulusan Anda. Ya, jadi Anda ke sana, harapannya Anda mampu menerapkan berbagai prinsip dan hukum termodinamika. Itu untuk CP mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada capaian lulusan, yaitu menguasai konsep hukum dan prinsipnya. Kemudian CPMK-nya mampu mendeskripsikan berbagai konsep yang ada dalam ilmu termodinamika. Pada di sana hukum-hukumnya, ini ilmu-ilmunya, lebih detail nanti menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses pembelajaran fisika. Ya, seperti itu. Nah, tujuan perkuliahan hari ini, kalau tadi secara umum untuk mata kuliah termodinamika yang selalu saya ulang setiap pertemuannya di satu semester ini, untuk tujuan perkuliahan hari ini ada dua. Ya, kita akan mendeskripsikan hukum teori kinetik gas, hukum-hukum yang ada di teori kinetik gas, kemudian kita akan menganalisis persamaan gas ideal. Nanti jika tersedia waktunya kita akan nanti sampai di dalam. Anda akan lihat mungkin dulu waktu di SMA pernah sampaikan gurunya ada 3/2 KT, 5/2 KT, 7/2 KT. Bisa seperti itu, Pak? Nanti kita coba buka. Ya, itu tujuan perkuliahan secara umum. Ini hukum teori kinetik gas kita akan bahas ini hari ini. Ada hukumnya ada 4, kemudian energi kinetik dan derajat pembahasan nanti ada 4 juga. Nanti kita lihat ke sana seperti apa. Ya. Itu data konsep untuk perkuliahan hari ini. Pernah lihat ini? Pernah nggak ini? Apa ini? Engine. Apa itu engine? Mesin apa? Mesin di motor. Anda bisa ini piston ya? Piston atau mesin di motor. Nah, Anda bisa lihat di sana. Intake di sini ada yang gas yang masuk ya. Saya tanya ini intake. Nah, intake di sini berarti masukan ya, masuk. Kalau di sini berarti nanti ada bahan bakarnya yang masuk ke motor. Kemudian dipanaskan, kemudian dia mendorong piston ke bawah terus menerus, kemudian ada pistonnya dikeluarkan. Keren ya? Ini konsep sederhana dari sepeda motor Anda. Nah kan? Jadi Anda bisa isi bensin pertalite ya, atau premium di sini, kemudian dipanas oleh busi Anda, panaskan. Nah, hari ini kita akan mendeskripsikan mempelajari teori itu secara sederhana. Ya, jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika Anda belajar fisika, ketika Anda sampaikan ke siswa Anda, sampaikan juga apa manfaatnya.
Ya, karena ada prodi pendidikan. Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian bagaimana cara menyampaikannya? Kita akan bahas setelah ini. Oke? Jadi besok ketika Anda jadi guru, ketika Anda masuk ke kelas, karena Anda berpendidikan, saya ulangi, jangan masuk ke kelas tanyakan ke siswa. Karena anak hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton, gaya. Apa itu gaya? Kita mau pelajari itu hari ini, jadi jangan tanyakan ke siswa seperti itu, tapi tunjukkan fenomena-fenomena. Contohnya seperti ini. Fenomena apa ini? Nah, apa yang terjadi sama Mas Ibu? Mogok. Kok kamu mogok? Oke, gampang banget bukannya mendorong ya. Itu mendorong. Oke. Ada alasan lain selain mogok? Banyak dompet. Oke. Selain dompet apa lagi? Kehabisan bensin. Bagus sekali banyak kehabisan bensin ya. Saya lanjut ini. Kok bisa ya kehabisan bensin? Ini tadi dijawab salah satu pertanyaannya adalah kehabisan bensin. Nah pertanyaannya, kenapa butuh bensin? Supaya bisa bergerak. Kenapa harus bensin? Gak boleh air. Ya coba katakan dulu, coba. Siapa yang menjawab duluan? Mbak, ya coba. Atau Mas belakang, silakan. Gimana Mas Iqbal? Karena air sama bensin itu kandungannya berbeda. Kandungannya berbeda. Kok nggak bisa air? Kan sekarang airnya banyak loh. Karena kandungannya berbeda. Apa lagi? Ada lagi? Teman kandungan? Iya kandungan ya. Apa? Jadi ketika Anda besok menjadi guru, ya, ketika Anda menjadi seorang guru, yang selalu saya ulangi adalah bagaimana Anda memancing siswa untuk berpikir atau menstimulus siswa untuk berpikir. Contohnya ini tadi, mungkin ini sederhana ya, yang Anda lalui sehari-hari. Hal ini sederhana. Nah, Anda bisa lihat di sini. Loh, kenapa? Ya, apa yang terjadi sama Mas ini? Siswa akan berpikir. Jadi Anda ketika masuk ke kelas itu bagaimana menciptakan fenomena supaya siswa itu langsung berpikir di awal perkuliahan atau di awal pembelajaran. Jadi maksud itu jangan langsung karena hari ini kita kuis. Karena hari ini kita akan bahas soal, kita akan beri soal misalnya semacamnya. Tapi Anda menjelaskan tentang itu. Oke? Nah apa manfaatnya teman-teman? Kita akan mempelajari ini. Kita akan bisa jawab kenapa kita butuh bensin. Kenapa nggak pakai air saja misalnya? Ya, dan bagaimana caranya? Tadi dijawab dan tunjukkan itu. Ya, nah, implikasinya teman-teman mungkin saja suatu saat nanti ya, teman-teman itu akan menjadi penemu mesin yang nggak pakai bensin misalnya, pakai air saja misalnya. Loh kan sama-sama bisa dimasukin ke dalam tangki atau? Nah, ke sana, Anda belajar ke sana. Kita mempelajari dasar konsep dasar ini ke sana. Nah, itulah pentingnya Anda mempelajari konsep termodinamika, spesifiknya hukum gas ideal hari ini, terkinetika hari ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Anda juga karena Anda seorang guru, calon guru pendidikan fisika. Anda akan temukan di kelas itu siswa yang beranggapan bahwa belajar fisika itu nggak penting. Pak, ngapain sih Pak kita belajar kelapa jatuh dari pohonnya? Kenapa kita ekspor mengukurnya Pak? Ketika Anda belajar GLDB, ketika Anda belajar tentang gerak parabola, Pak ngapain sih Pak ketika kita mau nendang bola tuh nggak ada yang mengukur sudutnya Pak? Siapa juga mengukur sudutnya supaya masuk ke lapangan dan semacamnya. Nah itu tantangan untuk Anda. Sebagian besar siswa akan berpikir seperti itu. Mengapa kita harus mempelajari sesuatu yang nggak kita gunakan? Karena Anda nggak mungkin ke warung Bu beli kecap pakai integral 5x. Nggak mungkin seperti itu. Tapi Anda mencoba menjelaskan ke siswa, Anda sampaikan ke siswa Anda nanti sebagai seorang guru. Oh ini loh manfaatnya Anda belajar ini. Ya, ini contohnya. Jadi Anda tahu, oh ternyata manfaat belajar teori kinetika itu seperti ini. Nah, kita akan menjawab permasalahan ini dengan simulasi. Karena modul kita ini kita coba menggunakan discovery. Anda bisa menggunakan itu. Dan ini juga tantangan Anda sebagai seorang guru. Sebenarnya di sana ada tulisannya tahap ya. Di situ ada tahap 2, identifikasi masalah. Setelah tahap 1 saya buat stimulus tadi dengan video tadi, maka tahap 2 identifikasi masalah. Nah ini penting untuk Anda sampaikan ketika di sekolah. Walaupun di kuliah mungkin Anda lebih fokus kepada studi kasus,
diskusi, ceramah misalnya, tapi ketika Anda nanti menjadi seorang guru, maka Anda harus menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai. Kenapa? Karena berbeda antara mahasiswa dan siswa. Mahasiswa itu cenderung dikategorikan sebagai orang dewasa, sehingga bisa belajar mandiri. Sementara di level siswa, Anda perlu memfasilitasi mereka dengan langkah-langkah pembelajaran. Salah satunya kita coba hari ini pakai Graded Discovery. Tadi Anda sudah menstimulus dan ini kita sudah identifikasi masalah, maka setelah ini kita akan coba memecahkan masalahnya. Saya sudah kirim link ini di grup, silakan Anda sambil mengakses. Kita akan coba mengumpulkan data. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda nanti menjadi seorang guru dan Anda menjelaskan ini ke siswa Anda, bagaimana sih Pak hukum gas ideal itu? Jadi Anda tidak bisa langsung eksperimen di kelas atau eksperimen di laboratorium sekolah karena keterbatasan alat. Tidak bisa. Anda bisa memanfaatkan ini, manfaatkan simulasi. Ya, itu salah satu simulasi yang ada. Tentang apa ini? Ini tentang hukum Boyle. Kok bisa seperti itu Pak? Anda akan coba di eksperimen yang sudah saya kirim di grup. Anda bisa akses di sana. Ada beberapa macam pilihan ketika Anda melakukan eksperimen ini. Anda klik di sini. Nah, Anda bisa memodifikasi ini. Anda bisa modifikasi tekanannya. Anda bisa modifikasi volumenya misalnya. Di sini akan Anda bisa gunakan modifikasi. Ya. Hasil modifikasi Anda gunakan, Anda isi di bagian worksheet-nya, sudah saya berikan juga. Di sini Anda nanti bisa sambil mencoba, ya, mencoba ke siswa seperti ini. Ini saya contohkan beberapa bentuk lembar kerja, karena Anda sebagai seorang calon guru, ini juga sudah saya sampaikan tadi, ada tahap kedua identifikasi masalah tentang mereka yang motornya tiba-tiba mogok, kemudian Anda masuk ke website ini dan melakukan eksperimen, nanti Anda lihat ke sana, ya. Ini contoh-contohnya sudah ada di sini. Ini sebagai contoh Anda ketika menjadi seorang guru, bagaimana menyampaikan ilmu ke siswa. Anda bisa gunakan simulasi ini. Oke. Kalau sudah, kita akan kembali ke hukum Boyle. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Ya. Hukum Boyle. Mungkin Anda akan menyampaikan ke siswa. Anda minta ke siswa, kita geser satu persatu, kita atur volumenya, kita atur tekanannya, berapa volumenya, kita atur semuanya sampai muncullah grafik seperti yang di sana. Itu Anda akan ke siswa. Itu sudah pedoman pembelajaran yang diberikan ke Anda. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti Anda merasa Pak, ini siswa ketika sudah belajar simulasi juga mengalami kesulitan, maka Anda tidak serta-merta menggunakan simulasi saja, tapi Anda bisa turunkan dengan konsep percobaan sederhana yang Anda gunakan sebagai percobaan semu. Ya, saya contohkan di sini. Hari ini kita akan bahas tentang hukum Boyle. Dan penting juga dapatkan untuk Anda, karena Anda seorang calon guru. Saya selalu ulangi, tekankan untuk Anda seorang calon guru. Jadi penggunaan papan tulis itu juga sangat penting. Pastikan Anda membelah-belah papan tulisnya agar tidak cerita sini. Anda sebagai seorang guru lakukan semuanya sistematis. Oh, kita akan belajar di sini dulu, sudah selesai kita akan ke sana. Oke? Nah, kita akan menemukan konsep yang Anda dapatkan secara virtual di sana. Kok bisa dapatnya seperti itu, Pak? Nah, bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa dapat konsep yang di sana? Ya, Anda perhatikan ini. Ya, ini saya coba. Ini adalah percobaan ke-1. Ya. Anda bayangkan di sini. Ya. Ini ada wadah A dan wadah B. Apa beda wadah A dan wadah B dari yang Anda lihat di sini? Volumenya. Apa bedanya antara A dan B? Volume A lebih besar daripada volume B. Ini adalah kondisi awal Anda, dan ini adalah kondisi akhir. Ya, saya tandakan di sini A dan di sini A. Oke, Anda lihat di sini ini tekanan awal. Ada pada kondisi awal yang varian A. Kemudian kondisi berikutnya adalah A aksen. Saya akan tanda ini. Coba Anda lihat di sini. Di kondisi A adalah seperti ini. Apa yang terjadi di kondisi aksen? Saya berikan
kanan, saya tekan ke bawah, sehingga terjadilah perubahan volume delta V di sini. Misalnya ya, gitu. Menurut Anda, antara A dan A aksen, mana tekanan yang paling besar? Aksen. Kenapa? Ruangnya semakin sempit, Pak. Oke. Dengan demikian, teman-teman, kalau saya perbesar tekanan, lihat, tekanan saya perbesar, maka apa yang terjadi pada volumenya? Semakin kecil. Volumenya semakin kecil. Kalau begitu saya bisa sampaikan, kita bisa simpulkan, oh kalau begitu, pada wadah tertutup misalnya, ini wadah yang tertutup, semakin besar tekanan, maka semakin kecil atau kita tulis P berbanding terbalik dengan P. Ya, semakin besar tekanannya, kita berikan dia tekanan, semakin terdorong, maka volumenya semakin kecil. Maka inilah ini. Atau kalau tulis secara matematis bisa pindah ke sini. P itu akan sama nilai selalu konstan P dan P. Ini misalnya A, ini ya D. Nah inilah yang ditemukan oleh si Boyle-Lysis. Jadi kalau misalkan pada wadah tertutup kanannya besar maka volumenya kecil. Nah Anda bisa gunakan ini untuk semua hukumnya. Hukum Boyle, kemudian ada hukum Gay-Lussac. Ya, di sana ada P dan T. Nah itu tugas Anda sampaikan ke siswa bagaimana caranya. Anda bisa pakai simulasi di sana atau Anda bisa gunakan yang ini. Nah, kemudian ada hukum Charles juga sama. Bagaimana Anda mengkaitkan P dan T. Kemudian ketika Anda sudah selesai nanti, Anda bisa gabungkan antara ketiga hukum itu, PV per T, PV per T. Ya, ini yang akan Anda gunakan. Ada banyak sekali hukum yang bisa Anda pelajari. Nah, ini konsep akhirnya adalah Anda akan menemukan persamaan garis ideal. Nah, ini secara mandiri Anda lakukan, secara mandiri akan Anda lakukan nanti. Sehingga itu contoh dari saya. Nah tugas Anda adalah melengkapinya. Catatan Anda bagaimana dengan hukum Charles, hukum Gay-Lussac dengan cara yang di sana, dengan mengkombinasikan hasil simulasi tadi. Oh hasil simulasinya, hasil eksperimennya adalah seperti ini nih. Kalau misalkan tekannya saya buat tetap atau volumenya saya ganti-ganti misalnya, bagaimana dengan suhunya? Kalau saya tekan, oh ternyata Anda semakin kesulitan, maka suhunya semakin tinggi dan semacamnya. Itu sebagai gambar itu contoh tugas untuk Anda lengkapi. Ya, saya hanya sampai contoh di sini karena levelnya mahasiswa. Saya ada ke sana. Setelah saya menyelesaikan itu, ini tugas lanjutan untuk Anda. Anda menentukan persamaan kenapa bisa seperti ini. Buktikan bahwa Anda dapat PV 2/3 NK. Itu tugas Anda untuk pekan depan. Nanti akan ada yang maju untuk menjabarkan ini. Oke. Nah, konsep terakhir yang akan saya bahas hari ini adalah energi dalam dan derajat kebebasan. Sudah pernah mendengar energi dalam? Apa itu energi dalam? Pernah nggak dengar energi dalam? Energi dalam itu adalah energi total yang dimiliki oleh suatu zat atau suatu molekul atau suatu atom. Itu energi dalam. Ya, Anda sudah dapatkan kemarin energi dalam itu sudah pernah energi dalam atau U itu sama dengan apa kemarin 3/2 NKT. Ini Anda dapatkan setelah Anda menyelesaikan tugas yang tadi. Ya, ini saya langkaui agar Anda tahu bagaimana menentukannya. Kenapa kita bahas itu? Itu tugas untuk Anda, bahwa Anda sudah dapatkan bahwa energi dalam 3/2 NKT. Nah, yang hari ini saya sampaikan adalah lanjutan dari topik ini. Energi dalam itu akan Anda bahas tentang beberapa hal. Yang pertama, monoatomik. Apa itu monoatomik? Apa itu mono? Mono itu hanya satu. Atomnya hanya ada satu. Oke. Nah, Anda dapatkan energi dalam itu 3/2 NKT setelah Anda hitung-hitung kemarin. Nah, kita akan bahas hari ini, kok bisa Pak jadi 3/2 KT? Anda pernah dengar energi kinetik? Energi kinetik itu apa?
Ya, rumusnya setengah MP kuadrat, definisinya. Energi yang berasal dari gerak benda ya. Tadi rumusnya apa? Setengah MP kuadrat. Oke. Anda bayangkan di sini. Ini adalah satu atom, monoatomik. Ya, ini satu atomik. Ini satu atom. Dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke. Kemudian bisa ke depan dan ke belakang. Atau bisa ke atas dan ke bawah. Ke kiri dan ke kanan, sumbu X misalnya, sumbu Y misalnya, dan sumbu Z. Anda akan lihat di sini. Ini sumbu X ke kiri dan ke kanan bergerak setengah kT. Oke. Kemudian ke depan ke belakang, ke sini juga setengah kT. Ke atas ke bawah setengah kT. Maka itulah menjadi 3/2 kanan T. Kenapa 3/2? Karena dia melalui jarak 3 dimensi. Setengah kT ke kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Maka jadi setengah kT. Jadi energi dalam pada kasus monoatomik itu adalah 3/2 kT. Atau Anda tuliskan nanti setengah kT ditambah setengah kT ditambah setengah kT. Maka ini di dalamnya 3/2 kT. Kalau ada banyak molekul yang sama, kita bisa tuliskan 3/2 NKT. Judulnya ya. Tuh, itu untuk jawaban monoatomik pertama. Yang kedua itu ada di atomik. Anda lihat di sini, ini monoatomik sudah saya buatkan. Monoatomik, dia jalannya ke kiri dan ke atas bawah, depan belakang. Dapatnya 3/2 kT. Selanjutnya saya mau lanjut ke diatomik. Dia itu apa artinya? Dua. Diatomik. Kalau tadi hanya satu molekul, sekarang ada dua. Diatomik itu terpisah menjadi suhu rendah. Itu kita sepakati kurang dari 100 Kelvin. Nanti ada suhu sedang. Itu kita sepakati 100 sampai 1000 misalnya. Kemudian suhu tinggi berarti lebih dari. Ya, kita akan tentukan berapa energi dalamnya. Tadi kalau monoatomik hanya satu, ke kiri ke kanan setengah kT, ke depan ke belakang setengah kT, ke atas ke bawah setengah kT. Setengah tambah setengah hasilnya 3/2 kT. Sekarang gas diatomik ada dua, tapi suhunya rendah, sangat dingin. Artinya apa? Maka kedua molekul menempel jadi satu. Sehingga meskipun ada dua, dia geraknya tetap sama. Oke, tetap ke kiri ke kanan, tetap ke atas bawah, ini tetap ke depan belakang. Sehingga kalau gas diatomik suhu rendah itu akan sama dengan monoatomik. Setengah kT tambah setengah kT tambah setengah kT. Oke, itu suhu rendah. Sehingga kalau energi kinetik metan yang di dalam suhu rendah juga sama, 3/2 kT. Kalau banyak partikelnya ada NKT. Nah, bagaimana dengan suhu sedang, teman-teman? Kalau suhu sedang, ini tadi partikelnya suhu dingin ya. Satu partikel, satu atom, satu molekul. Kemudian dua di atomik, tapi suhu rendah, sangat dingin sekali, menyatu. Ada lagi ketika suhunya sedang. Poin kedua, suhu sedang. Ketika suhu sedang, maka dia sudah mulai merenggang. Oke. Ketika merenggang, maka molekul itu tetap bisa gerak ke depan belakang, kan? Kemudian tetap bisa ke kiri dan ke kanan. Oke. Tetap bisa ke atas dan ke bawah. Artinya dia sudah punya gerak translasi 3/2 kT itu. Sudah punya kan? Nah, tapi ternyata teman-teman, kalau suhu sedang, dia juga bisa apa? Berrotasi. Searah jarum jam berlawanan arah jarum jam. Tambah berapa itu? Searah jarum jam tambah setengah kT, berlawanan arah jarum jam tambah setengah kT. Maka totalnya menjadi 5/2 kT. Kalau banyak partikelnya itu. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir suhunya tinggi.
ketika suatu partikel, suatu zat dipanaskan, ini suatu zat nih. Ketika dipanaskan, maka dia akan bergetar. Bergetar terus. Seperti yang saya sampaikan di konsep suhu dari kalor. Zat ketika dipanaskan itu akan bergetar. Semakin bergetar, maka dia akan semakin tumbukan. Terus semakin jauh. Zat padat sifatnya sangat padat, sangat rapat. Kalau zat cair dia agak renggang, maka bisa berubah es. Kenapa kalau dipanaskan bisa menjadi air? Ketika dipanaskan, zat padat partikelnya saling bergetar. Bergetar terus, maka jaraknya semakin renggang. Jadilah dia air. Kalau air dipanaskan terus, maka dia akan bergetar lagi, maka semakin jauh. Maka jadilah gas. Ya. Jadi sifatnya zat padat itu sangat rapat sekali, zat cair renggang, agak renggang, zat gas sangat renggang. Oke, itu sifat-sifat zat. Nah, kembali ke sifat suhu tinggi. Suhu tinggi ketika dipanaskan, yang tadi sangat dingin menyatu, kemudian suhu sedang agak renggang. Maka ketika suhu tinggi dipanaskan lagi, maka suhunya akan renggang. Ketika jarak seperti ini teman-teman, apakah molekul tetap bisa jarak ke depan belakang? Bisa. Ya kan? Tetap bisa molekulnya, tetap bisa ke kiri dan ke kanan, tetap bisa ke atas dan ke bawah. Artinya dia sudah punya 3/2 kT. Oke, ini jaraknya sudah renggang. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan suhunya sudah tinggi, dia juga bisa apa tadi? Arah jarum jam, berarti arah jarum, tapi sudah punya 2 lagi. Tambah 2/2 kT. Nah, loh kan apa lagi Pak kalau sudah seperti ini? Nah, ternyata teman-teman, gas kalau sudah renggang itu, dia juga bisa apa? Merapat, menjauh. Merapat, menjauh. Nah, energi untuk merapat setengah kT, kemudian energi menjauh setengah. Berapa total semuanya? 7/2 kT. 7/2 N kalau banyak kT. Nah, inilah persamaan energi dalam yang didapatkan ketika dia belajar interaksi. Ya, seperti itu. Jadi suhu rendah dia hanya melakukan transaksi kiri kanan. Kemudian suhu sedang mulai agak melebar, ada arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Kemudian ketika sudah jauh semakin jauh. Selain dia bergerak ke arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, bisa ke kanan, bisa ke kiri, tapi juga bisa. Nah, itulah konsep dari dalam. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan, satu pertanyaan. Ini semuanya sudah ada ya, ini Anda dapatkan juga PPT-nya. Satu pertanyaan terakhir. Ada? Gimana, Mbak? Coba tanya aja, silakan. Baik, gimana? Baik. Belum ada, Mbak. Ya, Mbak Eda coba. Benar. Itu kan untuk yang setengah KT itu kan koordinat kartesian ya Pak. Terus misal kita menganalisisnya kayak di koordinat bola atau itu mungkin nggak Pak? Ya, semuanya mungkin terjadi. Tapi ketika kita mempelajari gas ideal, konsep yang paling mudah diamati adalah konsep diagram kartesian dengan X, Y, Z. Jadi sehingga partikel yang kita analisis kita lihat dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian kita teruskan untuk gerak-geraknya, translasi, rotasi, dan vibrasi. Ya, yang bagus dan berbeda. Lagi? Cukup? Oh ya, silakan Mbak. Pak, itu ketentuan kurang dari 1 Kelvin itu kesepakatannya dari mana? Ya, ketentuan suhu itu kita sepakati karena beberapa referensi akan berbeda. Kalau Anda pakai Fairway segini, kalau pakai Tipster mungkin beda lagi, pakai Gaikolin beda lagi. Tapi kalau lebih berada di pakai. Ya, tapi untuk di kelas saya kita sepakati pakai yang. Oh, jadi cukup pilih salah satu ya Pak? Kalau Ya, untuk nanti kalau di soal nanti dipilih tergantung semuanya berapa. Ya, oke, gitu ya. Ya, bagus. Terima kasih untuk partisipasi Anda hari ini. Sangat baik sekali yang sudah Anda tanyakan. Kemudian tadi materi-materinya sudah saya sampaikan. Silakan Anda lengkapi tugas mandirinya.
agar bisa lebih ke depan. Saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Saya ini juga terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.